Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 169 Tolong lepaskan topengmu. Feng Jiu mengangguk dan menyadari bahwa dirinya sudah agak kenyang, dia meletakkan sumpitnya dan menyeka sudut mulutnya sebelum berjalan ke arah pria itu dan berkata, ayo pergi. Silakan lewat sini. Lelaki paruh baya itu sangat hormat dalam tindakannya, karena ia tahu bahwa orang di hadapannya bukanlah orang biasa, maka ia pasti tidak akan menyinggung perasaannya sedikit pun. Kalau dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang datang dari negara kelas 9 yang terbelakang, tetapi ketika dia melihat pesawat terbang itu untuk pertama kalinya, dia tidak merasa terkejut sedikit pun, seperti dia sudah terbiasa melihat artefak terbang, sesuatu yang tidak membangkitkan rasa ingin tahu sedikit pun dalam dirinya. Terlebih lagi, setelah dia datang ke Green Gallop Country, dia hanya menunjukkan keanggunan dan ketenangan yang tinggi, tidak pernah sekalipun mengundang sedikit pun ejekan atau penghinaan dari siapapun. Pria paruh baya itu membawa Feng Jiu ke aula utama di depan dan setelah mengumumkan bahwa dokter hantu telah datang, dia berkata kepada Feng Jiu, apakah dokter hantu yang terhormat, silakan masuk. Feng Jiu berjalan masuk tetapi Leng Xuang dihentikan dan tetap berada di luar. Tatapan mata beberapa orang yang ada di dalam aula utama mengarahkan pandangan penuh pertimbangan kepada sosok berpakaian merah mencolok yang baru saja masuk tanpa penyamaran, sebagian dari mereka ternoda oleh penghinaan dan penghinaan, sebagian lagi menyelidiki dan menghakimi. Dan pada saat yang sama ketika mereka sedang menatapnya, tatapan Feng Jiu menyapu sekilas ke arah orang-orang di dalam aula juga, dan kemudian menatap lekat-lekat pada orang yang duduk di kursi utama di tempat itu. Itu adalah seorang pria paruh baya, mengenakan jubah brokat hitam, dia duduk dengan tenang dengan kedua kakinya terbuka lebar, aura yang sangat berwibawa terpancar dari tubuhnya, dan sepasang matanya yang tajam saat itu menatap lurus ke arah Feng Jiu. Silakan duduk, yang terhormat. Pria paruh baya yang duduk di kursi utama berkata dengan suara rendah, tangannya terangkat untuk menunjuk ke kursi pertama yang kosong di sebelah kiri. Feng Jiu tersenyum simpul dan berjalan lurus ke depan, lalu tiba di kursi pertama di sebelah kiri. Saat hendak duduk, ada kekuatan yang mendorong kursi itu. Melihat itu, dia melirik ke arah pria paruh baya lain di kiri bawah dan melihat pria itu memperlihatkan tatapan yang sangat mengejek. Dia tanpa sadar menunjukkan senyum di wajahnya dan kekuatan mistis melonjak keluar dari telapak tangannya, menarik kursi yang telah didorong ke belakang kembali ke posisi semula saat dia duduk dengan sangat tenang. Berderak. Terdengar suara berderit keras dan sesaat kemudian kursi di bawah lelaki paruh baya, di sisi kiri bawah aula, tiba-tiba terbalik dan lelaki itu terjatuh tak berdaya dan terduduk di lantai sambil menjerit kaget. Ahaha. Orang-orang lainnya melihat itu dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan senyum tertahan di bibir mereka, lalu mereka segera mengalihkan pandangan mereka. Ketika lelaki setengah baya itu melihat itu, wajahnya memerah seperti buah bit, rasa malu berubah menjadi amarah dan dia mulai berteriak pada Feng Jiu begitu dia berdiri, apakah kau tahu siapa aku? Berani sekali kau mempermainkanku. Mendengar itu, Feng Jiu yang sedang bersandar malas di kursinya mengalihkan pandangannya ke arahnya dan berkata, meskipun aku tidak tahu siapa kau, tapi tanpa harus menebak kau adalah seseorang dari pasar gelap. Selalu dikatakan bahwa orang yang datang ke rumahmu harus diperlakukan sebagai tamu, jadi bagaimana sekarang? Apakah ini jenis sikap yang selalu kau tunjukkan kepada tamu-tamumu? Anda. Kultivator medis Lin, dokter hantu itu benar. Begitu melewati pintu, dia adalah tamu dan kamu tidak boleh bersikap kasar. Pria paruh baya di kursi utama telah berbicara dan suaranya yang rendah dipenuhi dengan kewibawaan, menyebabkan kultivator medis Lin yang masih dipenuhi amarah karena malu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat itu, orang-orang lain pun angkat bicara, ketua, lihat dia masih memakai topeng, seperti tidak berani menghadapi orang. Saya jadi heran dengan asal-usulnya. Bagaimana kita bisa benar-benar percaya pada orang seperti ini? Benar sekali, ketua. Apapun yang terjadi, kita tidak mungkin mempertaruhkan seluruh reputasi pasar gelap Green Gallop tahun ini hanya pada satu orang ini. Lihatlah sikapnya yang jorok dan malas, dan saya rasa dia bahkan belum cukup dewasa. Bagaimana orang seperti ini bisa memikul tanggung jawab yang begitu berat dan penting? Pria paruh baya yang duduk di kursi utama menatap Feng Jiu, tatapannya tertuju pada topeng yang bermekaran dengan bunga lili laba-laba merah saat dia bertanya, aku ingin tahu apakah dokter hantu yang terhormat akan melepaskan topengmu itu dan menunjukkan kepada kami wajahmu yang sebenarnya.